Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk beribadah di tempat ini, salat maghrib berjamaah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berikan kesempatan kepada kita, berikan kekuatan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi 'ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah. Dan sekarang kita sudah masuk kepada fase datangnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ketika umur beliau ya sudah mendekati 40 tahun, yaitu kisaran antara 37 ataupun 38 tahun, maka ketika itu turunlah wahyu yang pertama. Dan kemudian pada waktu itu pula Allah Subhanahu wa taala mempatrikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menanamkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesenangan dan kecintaan untuk beruzlah atau menyendiri. Nah, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlahnya, yaitu di gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Nah, seperti itu. Ini berkenaan dengan wahyu pertama secara globalnya. Nah, ya ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui pula, adapun sebab dan tujuan beliau beruzlah, ya, sebab dan tujuan beliau beruzlah yaitu di Gua Hira. Di antaranya yang pertama adalah karena munculnya perasaan tidak nyaman pada diri beliau karena melihat perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah. Itu yang pertama. Di mana beliau melihat ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah jin, kemudian menyembah batu dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, perjudian, perzinahan, berdusta, riba, dan lain sebagainya, yang intinya adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Pada waktu itu benar-benar dilihat oleh Rasulullah SAW, dan pada waktu itu hati beliau benar-benar sudah, bahasanya itu apa? Jengah, ya seperti itu ya.
udah jengah, bukan lagi bosen. Ya, kalau bosen itu udah ini, tapi tingkat di atas lagi apa Pak? Jengah, seperti itu. Nah, akhirnya maka beliau pun beruzlah di Gua Hira. Itu tujuan atau sebab pertamanya. Adapun sebab yang keduanya adalah karena beliau ingin bertafakur, bertadabbur atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, maka dengan dua keadaan tersebut atau dengan dua tujuan tersebut beliau pun melakukan uzlahnya, dan di tempat itu pula beliau beribadah. Tentunya beribadahnya bukan seperti ibadahnya orang-orang jahiliyah. Nah, ibadahnya seperti ibadahnya Nabi Ibrahim. Seperti itu kan? Masih dua rakaat seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun, tepatnya pada malam 21 Ramadan pada waktu itu. Nah, wahyu turun ketika beliau berumur 40 tahun dan pada waktu itu bertepatan dengan malam 21 Ramadan. Nah, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenabian atau risalah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun ini mempunyai hikmah tersendiri. Ya, berkenaan dengan umur 40 tahun. Nah, dan hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkenaan dengan 40 itu. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu kurha, di mana ibunya mengandung dalam keadaan yang begitu susah. Nam, wa wada'at sukurha, dan juga ketika melahirkannya pun juga dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan masa mengandungnya dan juga masa menyapihnya itu sebanyak 30 bulan. Lalu kemudian dikatakan hatta idza balagha asyuddah, dan ketika anak tersebut beranjak dewasa, wa balagha arba'ina sanah. Nah, disini disebutkan, ya. Kemudian anak tersebut mencapai umurnya di 40 tahunnya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ketika anak tadi sudah beranjak dewasa dan kemudian dia pun berumur 40 tahun, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, bimbinglah diriku agar aku bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mal salihan tarda, dan agar aku pun bisa beramal soleh sesuai dengan keridhaanmu ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian berikanlah, perbaikilah diriku dengan memberikan kebaikan kepada anak keturunanku. Wa inni tubtu ilaika, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tadi, kita katakan dalam ayat ini bagaimana Allah mengisyaratkan dengan umur 40 ini, dan bagaimana tindakan pula orang yang sudah berumur 40 ini. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama apa saja hikmah-hikmah yang didapatkan ketika seseorang itu berumur 40 tahun. Terutama berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Pertama, hikmah yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasanya sepakat para ulama tafsir
bahwasanya kebanyakan para nabi itu diangkat menjadi seorang nabi atau rasul itu di umur 40 tahun. Dan kemudian dikatakan oleh beliau pun, dan biasanya seseorang ketika sudah berumur 40 tahun, maka doanya seperti apa yang ada di dalam ayat tersebut. Ya, ada dalam ayat tersebut. Lalu kenapa? Ya, kenapa kita berdoa seperti itu? Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah pun menambahkan, kata beliau, ya, orang-orang yang sudah sampai pada umur 40 tahun, maka ketika itu dia mulai menyadari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya, sehingga dia pun menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan juga bahkan untuk keturunannya. Coba ya. Lalu kemudian Imam Malik rahimahullah pun menjelaskan berkenaan dengan uzlahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkhalwat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasanya aku dapatkan kebanyakan para ulama, kata beliau, aku dapatkan kebanyakan para ulama di negeriku, di negeri kami, itu mereka melakukan atau menyibukkan diri mereka dengan aktivitas-aktivitas dunia. Dan ketika mereka sudah sampai berumur 40 tahun, maka ketika itu mereka pun mulai menjauhi manusia. Dalam artian mulai pengennya menyendiri. Benar nggak Pak? Benar nggak? Atau ada yang enggak? Hah? Atau ada yang enggak? Hah? Kalau ada yang enggak perlu dipertanyakan nih ya. Nah, karena tabiatnya, ya, tabiatnya seseorang ketika sudah berumur 40 pengennya menyendiri, mungkin bersama keluarganya. Nah, enggak lagi pengen kumpul-kumpul dengan, paling kalaupun pengen kumpul-kumpul hanya sesekali saja. Ya, sesekali. Berbeda ketika waktu masih mudanya, waktu masih kuat-kuatnya dan sebagainya. Itu ketika diajakin kumpul langsung gas pada gitu bahasa sore itu ya. Tapi ketika sudah berumur 40, mulai perasaan-perasaan untuk menyendiri itu ada pada dirinya. Itu Pak ya. Itu hikmah yang pertama. Lalu kemudian hikmah yang kedua pula, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, maka mulai sempurnalah akalnya, ya, cara berpikirnya, dan juga mulai sempurna kelembutannya. Nah, jadi kematangan berpikirnya itu sudah berada di puncaknya, dan juga kesabarannya juga untuk menghadapi sesuatu itu juga sudah berada di puncaknya. Nah, seperti itu. Maka kita dapatkan bagaimana berbeda ya, berbeda antara orang-orang yang berumur 40 tahun itu biasanya sudah timbul apa bahasanya itu, sikap-sikap bijaksana. Ketika melihat sesuatu udah nggak lagi langsung naik pitam dan lain sebagainya, tapi coba bersikap untuk berbijaksana, bersikap untuk ramah. Nah, seperti itu. Nah, dan begitu pula dikatakan oleh para dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, al-barakatu ma'al akabir. Ya, al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang besar. Ya, baik besar ilmunya maupun juga besar apanya? Umurnya. Dalam artian kalau besar ilmunya, maka ilmu tersebut yang akan membimbing dirinya untuk apa? Menjadi orang yang matang dalam berpikir, menjadi orang yang bersabar pada waktu itu. Nah, maka keberkahan bersama dengan orang-orang yang penuh dengan ilmu, ya, kebersamaan kita bersama dengan orang-orang yang penuh dengan ilmu itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika kita membersamai dengan orang-orang yang besar umurnya. Karena apa? Orang-orang ini sudah bahasanya itu apa, Pak? Mengalami
pengalaman yang begitu panjang dalam kehidupannya, gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi walaupun dia tidak memiliki ilmu, setidaknya pengalaman hidupnya sudah menjadikan memberikan sebuah ilmu kepada yang masih muda. Nah, dengan pengalaman-pengalaman hidupnya itu pun juga membuat dia menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang bijaksana dalam berpikir, nggak lagi gegabah, ya, bersikap tenang, bersikap lembut. Makanya kalau ada seandainya ada orang yang sudah tua tapi masih menjadi biang keladi, maka perlu dipertanyakan orang ini. Ada yang salah pada dirinya. Jelas Pak ya? Nah itu, jadi yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga juga hikmahnya, kenapa kenabian tersebut ya datang kepada beliau di umur 40. Agar orang-orang tidak ada lagi yang meremehkan beliau. Ya, sehingga tidak ada lagi hujah-hujah mereka yang mengatakan bahwasanya beliau itu belum matang. Nah, belum matang cara berpikirnya, masih muda, masih anak ingusan, gak ada lagi. Ya, nggak pernah kita dapatkan hujah-hujahnya orang-orang kafir itu mereka mengatakan seperti itu. Yang ada, kalaupun mereka mengucapkan hanyalah fitnah-fitnah ataupun juga perkataan-perkataan yang bertentangan dengan logika mereka sendiri. Contohnya apa? Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu seorang pendusta. Tapi hati mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu gila. Tapi mereka menyadari dengan hati mereka sendiri bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling logis, orang yang paling cerdas. Nah, apalagi mereka menyebutnya Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir, ilmu hitam dan sebagainya. Tetapi dalam hati mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat baik. Luhur budinya, nggak mungkin dia menjadi seorang penyihir. Yang tentunya telah diketahui oleh orang-orang musyrik jahiliyah, namanya para penyihir itu akhlaknya begitu bobrok. Jadi apa yang mereka lontarkan ini sendiri ya bertentangan dengan apa yang ada dalam hati mereka, dan mereka tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah anak ingusan, nggak ada. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kenabian pada waktu itu datangnya di umur 25 tahun. Gimana tuh Pak? Hah? Maka bisa jadi para pembesarnya orang-orang kafir Quraisy akan berhujah, ini anak masih di bawah umur gitu ya, masih anak kencur seperti itu dan sebagainya. Tuh yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, di umur 40 tahun itu pula karena kematangan cara berpikirnya, kelembutan sikapnya, maka beliau pun bisa mengayomi para pemuda-pemuda yang akan masuk ke dalam agama Islam yang nantinya mereka akan menerangi dunia ini dari kegelapan. Maka datang Abu Bakar, ya, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah yang umurnya pada waktu itu masih belasan tahun, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan bahkan Ali bin Abi Thalib ini masih kecil. Ya, masih kecil. Nah, beliau dengan umur beliau yang seperti itu sudah bisa mengayomi mereka semua. Nah, itu hikmah kenapa kenabian tadi ya datang ke beliau di umur 40 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada kisahnya ya. Kisah datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ya pada awalnya, yaitu awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tandanya adalah dengan berupa ar-ru'ya shadiqah. Tahu Pak ar-ru'ya shadiqah? Pernah dengar ar-ru'ya as-shadiqah? Yaitu mimpi yang benar, mimpi yang begitu gamblang, mimpi yang begitu jelas. Kalau namanya kita mimpi biasanya samar-samar Pak ya. Tetapi ini enggak,
beliau bermimpi benar-benar jelas di dalam mimpi tersebut. Nah, itu mulai tanda-tandanya, dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya ar-ru'ya as-shadiqah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ini merupakan tanda kenabian yang ke-46. Ya, tanda kenabian yang ke-46. Nah, ketika datang ar-ru'ya as-shadiqah tersebut, ya, berkali-kali beliau bermimpi dan mimpinya itu benar-benar jelas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mulai tadi menanamkan pada diri Rasulullah SAW kecintaan dan kesenangannya untuk berkhalwat, untuk beruzlah, menyendiri di gua Hira, di mana beliau beribadah di gua tersebut, dan juga untuk apa tadi? Bertafakur, bertadabbur atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghilangkan apa? Rasa yang enggak nyaman, atau rasanya bosan, atau rasa yang jengah tadi seperti itu kita katakan, ya, karena melihat perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, dan pada waktu itu berlangsung, ya, selama 3 tahunan Rasulullah SAW melakukan uzlah. Karena apa? Awal beliau melakukan uzlah itu berumur 37 tahun atau 38 tahun tadi. Nah, seperti itu. Nah, ketika beliau melakukan uzlah berkali-kali dan sebagainya, datanglah pada suatu malam, ya tadi kita katakan pada malam 21 Ramadan, datang Jibril ke hadapan Nabi Muhammad SAW, langsung mengatakan, "Iqra, bacalah ya Muhammad." Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Gimana mungkin disuruh untuk membaca? Dan kenyataannya Rasulullah memang dari kecilnya, ya, diketahui oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik jahiliyah bahwasanya memang beliau enggak pernah bisa membaca dan juga enggak bisa menulis. Maka kemudian Jibril pun mendekati Rasulullah SAW, kemudian memeluk dengan kerasnya sampai Nabi Muhammad SAW susah untuk bernapas, lalu kemudian dilepaskan lagi oleh Jibril, dan kemudian Jibril pun mengatakan, "Iqra, bacalah ya Muhammad." Lagi beliau pun mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Datang lagi, dilakukan oleh Jibril yang kedua kalinya, dipeluk lagi dengan kerasnya, dilepaskan lagi, dikatakan lagi, "Iqra." Jawab Rasulullah tetap, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Dipeluk lagi oleh Jibril, kemudian dilepaskan lagi, baru kemudian Jibril membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini ayat yang pertama turun. Nah, ketika itu langsung Nabi Muhammad SAW balik pulang ke rumahnya, ya, dengan keadaan yang begitu gemetar, ketakutan, begitu khawatir, ya, datang ke hadapan istrinya dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya." Dikarenakan apa? Begitu takutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai akhirnya ketika sudah diselimuti, sudah mulai merasa tenang, maka kemudian Nabi Muhammad pun mengatakan kepada istrinya yang tercinta, kepada Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau benar-benar khawatir, bahwasanya takut kalau ada kejadian yang buruk yang akan menimpa beliau. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan istri salehah, istri yang cerdas, istri yang nantinya akan menopang Rasulullah SAW dalam dakwahnya, yang dapat memotivasi beliau, membangun semangat beliau, memberitahukan kepada Rasulullah, "Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang selalu memberikan makan kepada anak yatim. Ya, engkau adalah orang yang selalu menjamu
para tamu dengan baik. Maksudnya apa? Engkau adalah orang yang berbudi luhur dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakanmu. Maka kemudian mulai tambah tenang lagi jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun membawa kepada pamannya yang bernama siapa, Pak? Wah, lupa lagi nih. Siapa, Pak, pamannya? Pamannya atau sepupunya? Naam, siapa? Sarah. Naam, barakallahu fikum. Waraqah bin Naufal, masya Allah, ya. Waraqah bin Naufal, yang pada waktu itu Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani. Masih dia beragama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih hanya mengikuti ajaran Nabi Isa pada waktu itu. Dan beliau pun bisa menulis tulisan orang-orang Ibrani pada waktu itu. Maka ketika dibawa kepada Waraqah bin Naufal, ya, maka kemudian Khadijah pun mengatakan, wahai sepupuku, dengarkan perkataan anak pamanmu ini. Maka Waraqah pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepadaku, wahai anak pamanku, apa yang terjadi pada dirimu. Maka kemudian Nabi Muhammad pun menceritakan seluruh kisahnya dan kemudian pun membacakan ayat pertama atau wahyu yang pertama yang beliau dah dapatkan. Maka kemudian pada waktu itu, ya, Waraqah bin Naufal yang mengetahui seluk-beluk hal tersebut langsung mengatakan, hadza namus alladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus, yaitu Jibril yang pernah turun datang kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Waraqah pun mengatakan, kalau seandainya saya masih bugar, kalau seandainya saya masih muda, kalau seandainya saya masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Maka ketika Rasulullah mendengar kaummu akan mengusirmu, langsung kaget Rasulullah. Ya, apakah mungkin kaumku akan mengusirku? Sementara selama ini kaumnya begitu hormat kepada Rasulullah, begitu segan kepada Rasulullah. Dalam artian mereka begitu sayang kepada Rasulullah, kok tiba-tiba dikabarkan bahwasanya Rasulullah akan diusir oleh kaumnya. Rasulullah benar-benar kaget. Maka kemudian Waraqah pun mengatakan, ya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Lalu kemudian Waraqah pun mengatakan, kalau seandainya saya pada waktu itu masih hidup dan mendapatkan waktu itu, maka saya akan membelamu sekuat tenagaku, bahkan sampai aku mati, kata Waraqah bin Naufal. Namun kenyataannya, ya, setelah itu Waraqah bin Naufal, ya, beberapa hari kemudian meninggal dan kemudian wahyu pun mulai mengalami kevakuman pada waktu itu. Jadi mulai vakum, Pak. Itu ada para ulama mengatakan sampai 3 tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya sampai 2,5 tahun. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat, ya, dan ini pula yang dijelaskan oleh para ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya hal tersebut hanya terjadi beberapa hari saja. Ya, dan bahkan ada yang mengatakan kepada mereka hanya 10 hari masa kevakuman turunnya wahyu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwata liman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang tadi kita dapatkan, ya, ada poin-poin yang begitu penting, ya, dalam kehidupan kita, dan kenyataannya ada orang-orang yang menyelisihi, ya, dalam syariat agama Islam ini. Yang pertama adalah poin yang kita dapatkan bahwasanya ada hikmah yang begitu besar dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ummi. Apa itu ummi, Pak? Tadi apa ummi? Nggak bisa membaca dan juga nggak bisa menulis. Nah, ada hikmah yang begitu besar dan dijelaskan oleh para ulama. Hikmah yang begitu besar tersebut adalah agar menjadi bukti yang nyata bahwasanya Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan
tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad ya itu bisa menulis, bisa membaca, dan itu diketahui oleh orang-orang musyrik jahiliyah bahwasanya keadaan beliau bisa melakukan hal tersebut, kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana? Apa pendapat mereka? Pasti mereka akan mengatakan itu adalah buatan Muhammad. Nah, tapi kenyataannya ya hujah tersebut tertutup. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi. Dan hal ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkannya, ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Ya Muhammad, engkau tidaklah pernah membaca suatu kitab apapun sebelum Al-Qur'an. Wala tahuttuhu biyaminik, dan engkau pun juga tidak pernah mencatat suatu kitab apapun dengan tangan kananmu, karena engkau adalah seorang yang ummi. Ya, idzal lartabul mubtilun. Kalau seandainya engkau bisa mencatat dan menulis, pastilah ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jelas nggak, Pak? Mana ayat ini? Pastilah ragu orang-orang yang mengingkarinya. Gimana tuh maksudnya, Pak? Jikalau engkau Muhammad bisa membaca dan menulis, pastilah ragu orang-orang yang mengingkarinya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Bahwasanya orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, yang mengingkari kebenaran Al-Quranul Karim, ya, ini mereka mengingkari, tapi mereka itu nggak ada yang ragu kalau bahwasanya kitab tersebut bukanlah berasal dari Muhammad, akan tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Tapi karena ego mereka, karena taklid mereka terhadap leluhur mereka, maka mereka pun mengingkarinya. Akan tetapi dalam hati mereka tahu itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karenanya kita dapatkan kebanyakan kaum musyrikin pada waktu itu banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah apa, Pak? Perantara Al-Quranul Karim. Dan diantaranya siapa, Pak? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab masuk Islam itu perantara apa? Al-Quran surat Thaha. Ketika beliau mulai membacanya, kemudian pada waktu itu menangis, dan beliau pun mengatakan, ini tidak mungkin buatan manusia. Ini pasti buatan atau apa? Ini pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Umar pun langsung mengikrarkan keislamannya. Ini salah satunya, Pak. Nah, tadi kita katakan, ya, jadi Nabi Muhammad SAW yang ummi, hikmahnya adalah agar menjadi bukti nyata bahwasanya Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, walaupun sudah seperti itu saja, tetap ada tuduhan-tuduhan dari orang-orang musyrik jahiliyah yang mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran Al-Karim itu hanyalah dongeng-dongeng belaka yang diminta untuk ditulis. Fayatumla alaihi bukrata wa asila. Dan kemudian dibacakan kepada Muhammad itu di waktu pagi dan juga di waktu petang. Itu tuduhan yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim atas perkataan mereka. Jelas, Pak? Jelas, ya? Tapi kita tinggal berapa menit lagi nih, Pak? 9 menit, Masya Allah, ya. Lalu kemudian juga poin yang kedua adalah khalwat di sini. Ya, berkhalwat, beruzlah, menyendiri. Ini tidaklah menjadi sunnah di dalam agama Islam.
ya, berkholwat, menyendiri di suatu goa dan lain sebagainya, ini bukanlah sunnah di dalam agama Islam. Dan hal tersebut bisa dibuktikan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, beliau tidak lagi melakukan kholwat. Beliau tidak lagi melakukan uzlah ke Gua Hira. Kalau seandainya kholwat tersebut atau uzlah tersebut adalah sebuah sunnah, pastilah Rasulullah SAW akan mengerjakannya kembali. Kemudian yang kedua, ternyata para sahabat Rasulullah SAW tidak ada satupun yang beruzlah pada gitu. Ya, nggak ada satupun yang beruzlah. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwasanya uzlah tersebut atau khalwat tersebut bukanlah sunnah di dalam agama Islam. Karena apa, Pak? Sekarang ini ya, ada orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam uzlah tersebut atau berlebih-lebihan dalam khalwat. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, sebagaimana perkataan Ibnu Sina, ya. Ini kita banyak orang-orang di luar sana yang mengagumi Ibnu Sina. Padahal ini enggak benar, ya. Ibnu Sina dan juga orang-orang filsafat mengatakan bahwasanya kenabian itu bisa dicari, kata mereka. Ya, kenabian itu bisa dicari, kata mereka. Dan salah satu untuk mendapatkan kenabian tersebut adalah dengan apa, Pak? Berkholwat, kata mereka. Wah, ini benar-benar perkataan kufur nih ya. Ini benar-benar sudah perkataan kufur. Karena apa? Sudah menentang Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, yaitu penutup dari para nabi. Bayangkan kalau seandainya ya, apa yang mereka ucapkan ini benar, maka akan muncul nabi-nabi setelahnya. Ya, ada nabi si fulan, ada nabi dari Jawa, ada nabi dari Sumatera, ada nabi dari Italia dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan kemudian kerusakannya juga, oke lah, nggak sampai kepada nabi. Sekarang ini, terutama di Indonesia, ada orang-orang yang meyakini dengan berkholwat, dengan beruzlah ke suatu goa dan sebagainya, kemudian melakukan ritual-ritual ibadah, kemudian pada waktu itu dia pun meyakini bahwasanya nanti dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia pun akan mendapatkan ilmu putih, katanya. Ya, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Jadi mereka pun akan mendapat ilmu enggak benar. Ya, enggak benar. Ya, enggak benar. Itu kerusakannya. Dan ternyata kita dapatkan sekarang orang-orang yang seperti ini. Baru kemudian dia pun mempertontonkan kepada manusia ya ilmu-ilmunya, kebal lah, bisa terbang lah, bisa ini dan sebagainya, yang menunjukkan seolah-olah dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau ada seseorang yang memperlihatkan di hadapan kalian dia berjalan di atas air, ya, kemudian bisa terbang di udara, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah wali syaitan. Kata Imam Syafi'i. Begitu pula kalau ada orang yang kebal-kebal seperti itu, ya, itu wali syaitan. Karena Nabi Muhammad, para sahabat semuanya nggak ada yang kebal, Rasulullah tembus giginya. Nah, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib semuanya meninggal dibunuh semuanya. Ya, nah, seperti itu. Azan? Habis? Belum? Habis? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Taib. Nah, kita akan mengatakan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwasanya kenabian itu bisa diraih dengan apa tadi, Pak? Kholwat. Ya. Nah, kita katakan pertama adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW di mana beliau mengatakan, sayakunu fi ummati salasuna kadzabun. Akan muncul pada umatku ini 30 orang pendusta. Kulluhum yadzamu annahu nabi. Masing-masing mereka mengklaim diri mereka adalah seorang nabi. Maka kemudian beliau pun mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup para
nabi, la nabiyya ba'di, maka tidak ada lagi nabi setelahku. Maka kalau ada orang tadi kita katakan yang mengklaim bahwasanya nabi itu bisa dicari dengan khalwat, maka mau tidak mau akan muncul nabi-nabi yang lain. Maka ini menyelisih sunnah Rasulullah, menyelisih hadis Rasulullah SAW, membuat dirinya terjerumus kepada kekufuran. Jelas Pak? Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Pak, pernah mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun," kalau seandainya ada seorang nabi setelahku, lakana Umar, pastilah itu Umar. Tapi kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Wa ana khatamun nabiyyin," hanya saja saya ini adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Tuh Pak. Maksudnya apa Pak? Kalaupun ya ada seorang nabi, itu orang yang paling layak untuk menjadi nabi itu siapa Pak? Umar. Tapi kenyataannya Umar itu bukan seorang nabi. Lalu kemudian di Indonesia muncul tiba-tiba orang mengatakan, "Wow, saya begini dan sebagainya. Saya seorang nabi. Nabi ini, nabi itu dan sebagainya sebagaimana yang kita ketahui." Maka kita katakan bahwasanya ini adalah dajjalun, seorang dajjal. Nah, jelas Pak ya? Barakallahu fikum. Lalu kemudian yang kedua, habis belum? Belum. Ya, tujuan Nabi Muhammad SAW itu berkholwat. Tadi kita katakan hanya untuk bertadabbur dan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman pada dirinya. Dan bukan untuk mencari kenabian. Karena kenyataannya Nabi Muhammad SAW ketika datang Jibril, itu bagaimana sikapnya Pak? Ketakutan. Enggak ngomong, friend, enggak. Ya? Enggak ngerasa senang dan sebagainya, enggak. Ketakutan, gemetar. Ya? Menunjukkan apa? Nabi Muhammad enggak tahu, ya, bahwasanya kenabian pada waktu itu datang kepada beliau, dan caranya adalah dengan berkholwat beliau. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi beliau nggak tahu. Tentunya kalau seandainya tadi kita katakan kholwat itu akan menjadikan seorang menjadi nabi, maka pasti akan disuruh oleh Nabi Muhammad, "Yo, Abu Bakar, Umar, kholwat sana." Siapa tahu jadi nabi-nabi setelahnya. Kan seperti itu. Akhirnya terbantukan. Tapi enggak ada. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ya, nabi-nabi yang terdahulu mereka mendapatkan risalah dan nubuah mereka ini dengan cara-cara yang berbeda-beda. Dan hanya Nabi Muhammad saja yang pada waktu itu mendapatkan kenabian atau risalah dengan berkholwat. Nabi yang lain enggak. Ya, kebanyakan mereka mimpi begitu saja. Jelas Pak? Jelas? Nah, dari hal ini membantah klaim orang-orang yang seperti Ibnu Sina dan juga orang-orang filsafat ataupun orang-orang yang gulu terhadap khalwat dan uzlah, bahwasanya khalwat ataupun uzlah, ya, ini tidak akan mendatangkan nubuah ataupun risalah. Oh, nah, masya Allah, ternyata ada belnya ya. Barakallahu fikum. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar bagi kita, dan kemudian kita pun semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.